Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Herman yang belum bersuara. Ini kalau kita tarik pernyataan yang disampaikan oleh Pak Susno ini harus ke PT UN. Kalau Pak Herman melihatnya bagaimana? Iya, saya sependapat dengan Pak Susno bahwa kerana hukum ke PT UN. Cuman kan siapa yang masih harus mengajukan gugatan itu? Yang kedua, tergugatnya kalau digugat ya posisi Jokowi juga udah nggak jadi presiden lagi. Jadi mungkin kalau mau menggugat manfaatnya apa gitu loh. Kecuali kalau Pak Jokowi statusnya masih presiden, bisa di impeachment beliau kalau terbukti secara hukum itu palsu, dibatalkan oleh petun. Nah, ini bisa aja nih. Sekarang kan ada fenomena kasus Gibran nih. Nah, kalau Gibran ini masih pas, baik. dia bisa menjabat. Bisa dua karena. Saya mau kembali ke Pak Susno. Pak Susno, ini kan posisinya statusnya tahap penyidikan, Pak. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Pak Susno tidak ada tersangka. Kemudian bagaimana keberlanjutannya? Apakah memang terus-menerus seperti ini kasusnya tidak berlanjut? Atau harusnya seperti apa proses ataupun prosedurnya, Pak Susno? Bisa berlanjut kalau Polri, penyidik bisa membuktikan minimal ada 2 alat bukti. Dan alat bukti itu saling bersesuaian, ya, bukan hanya jumlah. Kalau itu terpenuhi, bisa membuktikan ijazah itu betul, sah dimiliki oleh Pak Jokowi dan asli, maka orang yang mengatakan bahwa ijazah itu tidak asli dan sebagainya itu benar, dia mengatakan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Maka orang yang mencemarkan nama Pak Jokowi ya harus jadi tersangka. Dan apabila pencemaran itu dilakukan di media sosial, di ranah IT, maka dia kena Undang-Undang ITE juga. Tetapi persoalannya saya katakan tadi, yang dipersoalkan itu ijazahnya asli, sah apa tidak. Nah, ini masing-masing pihak mengajukan argumen dan mengajukan bukti-bukti. Nah, itu tidak akan selesai. Mengapa tidak selesai? Karena itu bukan ranahnya Polri untuk mengadili, untuk menyidik produk administrasi negara. Apa itu produk administrasi negara? Yaitu naskah ijazah itu dibuat oleh pejabat administrasi negara. Siapa pejabat administrasi negaranya? Yaitu UGM. Nah, sah apa tidak itu, asli apa tidak itu, nggak bisa Polri nyelidiknya. Kecuali kalau Polri punya alat bukti yang belum kita ketahui dan dinyatakan ada, maka itu jalan dia menjadi tersangka dan bisa diproses di pengadilan. Tapi apapun juga ya kita minta pada pihak-pihak yang berselisih, pihaknya Pak Resmond dan sebagainya, mohon masing-masing pihak bersabar dan jangan menghina atau merendahkan martabat daripada aparat negara. Tolonglah kita hargai, apapun juga laborat yang ada itu laborat Polri itu adanya, sah adanya. Kemudian lembaga penyidik Polri itu sah adanya. Jadi masing-masing menahan emosi supaya kan kita nggak ada Polri lain lagi gitu, hanya ini aja kepolisian negaranya ya. Oke, silakan. Baik, Pak Susno, tadi Anda mengatakan minimal harus ada 2 alat bukti, tapi untuk bisa naik ke tahap penyidikan ini harusnya juga memang itu sudah terpenuhi. Dan apa yang membuat penyidik menyatakan bahwa kasus ini layak untuk naik statusnya ke tahap penyidikan? Artinya semua sudah terpenuhi, Pak Susno. Oke, terpenuhi 2 alat bukti ya. Itu bukan jumlah ya. Alat bukti itu dipersyaratkan oleh hukum acara kita saling bersesuaian gitu ya. Saling bersesuaian itu artinya saling ada kaitan bahwa benar keterangan saksi membuktikan itu sah adanya. Dan benar juga bahwa produknya atau bukti autentiknya atau bukti-bukti lain, bukti forensik membuktikan bahwa itu benar asli adanya, benar sah adanya. Jadi 2 alat bukti itu saling bersesuaian, tidak hanya jumlah. Nah, yang mungkin masih dicari oleh aparat Polri adalah untuk mencari penghubung bahwa kedua alat bukti itu bersesuaian. Yakinlah
bahwa penyidik Polri baik di markas besar maupun penyidik Polri di Polda Metro Jaya, mereka netral, mereka profesional, tidak memihak kepada salah satu pun. Jadi tidak memihak kepada Pak Jokowi, baik dia mantan presiden, tidak juga memihak kepada kelompoknya siapa tadi, Pak Mon, Pak Roy, atau Dr. Tifa, dan lain-lain. Kita berikan kepercayaan, bersabar, dan mungkin di sini ada pihak yang merasa, wah ini perlu digugat produk administrasi negara atau produk administrasi yang dikeluarkan oleh aparatur negara, ini perlu digugat di peradilan TUN. Ya silakan yang merasa berkepentingan. Terlepas dari apakah Pak Jokowi masih presiden apa tidak. Karena yang digugat itu bukan produknya Pak Jokowi, bukan produknya presiden, tapi produk lembaga administrasi negara, dalam hal ini produknya UGM berupa ijazah. Pak Susno, terus apa Pak pertimbangan kemudian pihak kepolisian menaikkan status ke penyidikan begitu? Saya tidak tahu gitu, karena sebagaimana dikatakan Pak Andi tadi, kepolisian belum pernah mengekspos ataupun gelar perkara, kemudian hasil gelar perkaranya diekspos kepada publik bahwa kami tingkatkan ini menjadi penyidikan karena telah ada 2 alat bukti atau lebih dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sah-sah saja Pak Andi tadi menanyakan kok gelarnya nggak ada gitu sampai sekarang. Ya kalau ada gelar dan gelarnya terbuka, ya mungkin dari pihaknya Pak Andi, ya Pak, dalam hal ini mewakili Pak Jokowi, bisa menambahkan informasi, bisa menambahkan alat bukti sehingga pihak Polri terbantu. Demikian juga sebaliknya dari Pak Rismon CS bisa juga memberikan alat bukti, bisa juga memberikan informasi lain bahwa apa yang disangkakan, yang didalilkan oleh mereka bahwa ijazah itu tidak sah dan tidak asli. Silakan, ini masing-masing pihak bisa beradu argumentasi dengan otak yang dingin, tidak saling merendahkan martabat, namun saja berperkara mencari keadilan. Saya yakin dua-duanya adalah pihak-pihak orang-orang yang terdidik semua. Oke, baik. Bang Andi, silakan direspon. Ya, saya juga setuju ya apa dikatakan Pak Susno itu. Ya. Yang penting begini, bahwasanya ini alat buktinya kan sudah banyak sekali. Ratusan alat bukti itu, dan itu sudah jelas bagaimana saksi-saksinya juga begitu banyak. Melebihi lah dari 2 alat bukti itu yang berkesinambungan. Itu sudah hal yang niscaya. Tinggal bagaimana saja, sampai kapan kan, pertanyaan kan begitu, sampai kapan. Ya kan, itu pertanyaan-pertanyaan di publik itu sehingga memunculkan dugaan-dugaan bahwa ini kebal hukum lah dan segalanya. Sampai-sampai terjadi penghinaan terhadap kepolisian, minta kepolisian RI dibubarkan oleh salah satu oknum tersebut, ya kan? Ini juga memicu kemarahan loh. Jangan salah, bukan hanya Polri ataupun anggota Polri, tapi kita sebagai masyarakat ya, yang kita memerlukan kepolisian Republik Indonesia ini digitukan juga ya, kita juga merasa tersinggung untuk itu. Karena apa? Menunjukkan arogansi bahwa dia itu kebal hukum. Nah itulah diperlukan bahwasanya itu kepastian status hukumnya itu ini bisa segera diselesaikan kalau semua bukti sudah terangkum semua ya, dan memang harus dikatakanlah ada 12 orang yang calon tersangka itu mungkin dipilah-pilah siapa sahabat tersangka atau sahabat tidak, itu ya silakan, itu haknya dari para penyidik. Yang tentu saja bagi kita ini sebagai masyarakat anak bangsa ini ya menunggu kepastian-kepastian itu agar tidak terjadi lagi namanya polarisasi ya antara kakak sama adik berantem karena memihak A memihak B gitu loh. Kalau sudah diselesaikan secara hukum, oh ini jelas loh. Ini adalah produk yang sudah jadi produk hukum. Pak Herman, kalau dari pihak Roy Suryo CS ini bagaimana merespon kabar keberlanjutan dari kasus ini? Jadi gini, itu kan pihak Polda sudah melakukan penyitaan alat bukti yang ada di UGM, di kampus, terutama Fakultas Kehutanan itu. Nah kemungkinan kalau skripsinya diambil, diselidiki itu memang skripsinya itu sangat diragukan sekali karena tidak ada form pengesahan tanda tangan aktif. Jadi pembuatan skripsi itu juga tidak ada. Kalau saya kan dulu kan kuliah kan ada. Oh, bab 1
setuju, bab 2 setuju oleh itu tidak ditemukan. Artinya apa? Kenapa ini nggak naik? Ya kemungkinan itu agak berat gitu loh. Karena ini kan kalau dibongkar habis-habis kan ini kan menyangkut nama baik seorang presiden, mantan presiden gitu loh. Dan itu berbahaya sekali. Oke. Apa yang kemudian lebih bagus diam aja ya. Kalau saya sarankan ya, Pak Jokowi suruh cabut aja laporan di Polda, selesai. Cabut laporannya? Iya, selesai itu. Oke. Itu lebih bagus menurut saya. Oke. Dia jadi bapak bangsa. Baik, Pak Susno, kalau misalnya potensi laporan ini dicabut, apa yang mungkin terjadi, Pak Susno? Saya tidak bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi. Ya bisa saja ada yang menganggap Pak Jokowi dihargai berjiwa besar sebagai bapak bangsa. Pasti ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mencabut karena takut ijazahnya terbongkar. Ya, kemudian ya namanya 280 juta rakyat Indonesia ya, pemikirannya macam-macam gitu kan. Ini kalau kita lihat yang paling bagus ialah ada statement dari Polda gitu yang sekarang bola ini di tangan dia. Nah, diadakan gelar perkara sebagaimana tadi Pak Andi katakan bahwa kami sudah sampai ke tahap ini, 2 alat bukti sudah kami temukan, maka kami menyatakan ini ditingkatkan jadi penyidikan. Ya. Tetapi untuk menentukan siapa tersangkanya, kami mungkin ada kesulitan di bidang A, B, C, D, E. Maka jalan keluarnya adalah apakah ini dicabut, apakah jalan keluarnya ini digugat di TUN, apakah diapakan lah gitu. Kalau saksi dan sebagainya alat bukti yang diperiksa, saksi udah banyak sekali, saya yakin itu udah lebih dari 50 ya. Kemudian dokumen-dokumen yang disita udah banyak sekali, mungkin sudah 1 karung kali ya. Nah, tapi persoalannya alat bukti yang disita itu bisa nggak membuktikan bahwa itu sudah sampai pada kesimpulan asli atau tidak asli, sah atau tidak sah. Ya, terima kasih. Baik. Sayang sekali durasi kita sangat terbatas. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Susno, terima kasih Bang Andi, terima kasih Pak Herman sudah bergabung dalam diskusi Apa Kabar Indonesia. Terima kasih Pak Herman. Sehat selalu ya semuanya. Terima kasih Pak Susno. Ini penonton. Ya pemirsa, diskusi kami tadi sekaligus tentunya menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Windy Welitoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama bersama rekan kami Laura Luis. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.